Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat dan kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Sayyid Mudakori dalam bincang-bincangnya bersama Kiai Matuddin, Buya Mama Kufron, Gus Bubat dan lain sebagainya, menerangkan terkait polemik apa itu yang disebutlah sebagai jahanam. Karena saat ini viral, Sayyid Mudakori diindikasikan terlalu vulgar, berani ya, menyatakan Habib itu jahanam. Diterangkan oleh Sayyid Mudakori bahwa ada beberapa hal terkait dengan membaca kitab kuning, kebolak-kebalik ya, yang mengaku Habib itu diajarkan kepada santri-santrinya mengenai nahwu shorof yang keliru. Bagaimana itu fi'il mati, fi'il mudhore, fi'il amr dan sebagainya itu disampaikan keliru, sehingga Sayyid Mudakori menamakanlah sebagai jahanam. Hal-hal itulah yang kemungkinan besar menjadi sebuah pemicu protes keras terhadap Sayyid Mudakori. Tapi biar bagaimanapun pemahaman-pemahaman itu sesuai dengan karakter dan sesuai dengan sifat seseorang untuk bagaimana menyuarakan sebuah kebenaran dengan ala mereka. Karena tahu sendiri Sayyid Mudakori dari Aceh, tentunya sifat-sifat kerasnya, vulgarnya, apa adanya, belaka suta itu ada pada diri Sayyid Qori. Lebih jelasnya mari kita simak penuturan Sayyid Qori lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Guru saya yang telah memberikan hidayah kepada saya supaya saya mengerti bagaimana pentingnya berbangsa, bertanah air dan bernegara, yang tadinya mantan pemberontak sehingga tidak takut sama siapapun karena sudah terlatih memberontak. Kalau Ba'lawi mencoba memberontak, innalillah. Kalau saya, alhamdulillah, ujungnya perdamaian. Betul tidak? Mau malu dengku. Betul. Jadi pada waktu COP 2003 masa Ibu Megawati, kalau kami dulu melawan negara bukan melawan rakyat, ya, nih musuh kami dulu. Salam dulu Pak kita, oi, sudah berdamai. Nih. Jadi waktu di COP Payabakung, kalau bahasa Aceh dulu, itu rapatnya tentara itu sangat rapat, merangkak. Emang sakti prajurit NKRI ini. Jadi saya bersembunyi di bambu, di pohon bambu, sampai hilang rasa lapar dan haus. Keluar dari itu, bismillahirrahmanirrahim, saya melarikan diri. Iya, melarikan diri ke Indonesia Raya, Jakarta, di Kampung Melayu. Habis itu berangkat ke Bogor, Mama Bakom nyantri saya di sana. Lalu ditangkap sama buser.
karena dicurigai separatis. Dilandungilah oleh Mama Hariri daripada Bogor, Mama Bakom, ya. Singkat cerita, saya tidak bergaul dengan teman-teman bangsa Aceh pada itu karena ya menghindar daripada banyak kejadian. Tapi intinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bangsa Aceh adalah bangsa yang merasa dihianati oleh bangsa ini. Aceh ingin dilupakan dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia sebenarnya. Dulunya. Ini ulas. Biar Ba'alawi itu, Ba'alawi Jahannam tahu itu. Ya. Bagaimana Sunok Horgronje terbongkar bahwa dia kafir di Mekah? Siapa yang bongkar? Keluarga Aceh, ulama Aceh, Tengku Cik Tano Abe, yang menyatakan ini manusia bukan orang Islam, mengganti nama Abdul Ghafur. Lalu ketika si Sunok Horgronje mau dipancung kepalanya sama mufti Mekah pada saat itu, datang Utsman bin Yahya melindungi nyawa si kafir ini, tunggu. Ya. Sehingga itulah sebab dia diangkat menjadi mufti Batavia, bukan mufti Betawi, mufti Belanda. Ya. Bangsa Aceh salah satu bangsa yang belum pernah terjajah oleh Belanda pada saat itu, dikuasai dan jatuh kesultanan yang dipegang oleh Belanda belum pernah. Maka harus kita tahu dari mulai kakek kita dulu, ulama-ulama dahulu datang dari Persia, datang dari Hijaz di abad 2 Hijri dari keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Maka Ba'alawi datang ke Aceh tidak pernah membisahkan buat mulia di sana. Kalau dia buat mulia di sana disebut sama orang Aceh Pusai dan tung artinya tuh. Ah? Nggak tahu. Apa Said anak tong sampah? Gitu loh. Itu bahasa Aceh. Kalau dia bilang Pusai dan tung, nah itu sakit kali, Pak. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bangsa Aceh adalah bangsa yang menghargai siapapun yang datang ke bumi Aceh. Tapi ingat, jangan coba-coba bikin kemuliaan melebihi kemuliaan bangsa kami, bangsa Aceh. Karena kami juga merasa manusia atau bangsa yang paling mulia. Maka ingat, kalau kalian merasa bangsa yang rendah, kalian sampai kiamat akan rendah. Jelas tidak? Kenapa Ba'alawi berani bertindak menganggap dia paling mulia, sedangkan kita merasa paling hina di antara mereka? Pernah dengar orang Aceh melagukan lagu tanah air yang bukan bangsa Aceh? Nggak ada di Aceh lagu ya darim, nggak ada. Aceh punya lagu sendiri, mau dengar? Ya. Megare hitam memana hairakan, getanya kenang jasa syuhada. Putih gareh memaknakan suci, berkat perang Sabi syahidlah pahala. Bintang bulan baka megah meuke, Islam ke hukum dum asa bangsa. Panjang. Artinya apa? Dalam lagu-lagu Aceh tidak akan pernah luput dalam perkataan syair-syair Aceh, ulama dan syuhada. Kenapa? Karena kami selalu mengenang darah para syuhada, sehingga kami tidak takut mati untuk membela tanah air bumi pertiwi. Jelas tidak? Singkat cerita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ini abad ke-14.
wasiat dari Tuan Guru tidak boleh lebih dari 10 menit ya. Abad 14 dalam ilmu asraru hurufil hijaiyah fi kasfi yaumil qiyamah yang dulu saya pernah sampaikan kepada guru-guru kami, dilarang untuk diekspos. Ini abad ke-14 masuk ke abad 15, betul? Artinya abad 14 abad di mana hidup perang berantem berkawan lagi, ribut berkawan lagi, cerai satu rujuk lagi, itu abadnya. Putus nyambung lagi, putus nyambung lagi. Jelas tidak? Tetapi masuk dari abad ke-14 yaumad dad, huruf dad. Apa makna huruf dad? Yaumad dalalah. Maka nasab-nasab palsu hari ini rungkat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kenapa rungkat? Nabi bilang dari dulu, Nabi sudah wasiatkan akan datang zaman di mana zaman itu zaman fitnatus sarra. Tahu fitnah sarra? Fitnah orang ngagul-ngagul kemuliaan. Siapa mereka? Mereka orang yang mengaku-ngaku keturunanku, namun mereka bukan keturunanku. Jelas tidak? Kumaha ieu teh? Tecepol sia, modar sia. Betul enggak? Lagi belajar bahasa Banten. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, muncul ke zaman sesat apa? Buktikan sekarang viral yang kita nggak pernah tahu adanya Mi'raj selain Nabi. Pernah tahu? Pernah tahu nggak ada Mi'raj selain Nabi? Diajarin Mi'raj ada yang selain Nabi 70 kali dalam semalam. Nabi Muhammad SAW seumur hidup Mi'raj cok sekali. Betul tidak? Pulang dari Mi'raj ada hadiah dari Tuhan Rabbul Izzah. Apa? Salat. Nabi kita kekasih Allah. Betul? Ada orang yang jauh setelah wafat Nabi ngagul bahwa pernah Mi'raj satu malam 70 kali. Apa enggak stres? 70 kali. Apa yang dibawa dari Allah? 70 kali mondar-mandir. Udah kayak gak apa namanya kalau yang mandir-mandir itu, Pak? Ini apa nih kalau yang main olahraga adu tarik-tarik gini apa namanya itu? Hah? Allah muter-muter kayak gasing, ya kan? Kalau Nabi Muhammad Mi'raj, Allah kasihkan kendaraan supaya makulat bagi manusia. Sebagaimana sekarang kita terbang dari Aceh menuju Jakarta 2 jam, betul? Iya, kenapa pakai burak, yaitu pesawat? Ini si Amul pakai mukaddam, nggak pakai apa-apa, langsung kan hebat kali dia sama Nabi Muhammad. Itu pakai otak. Kita pikir ini ada kiai masih bela-bela Ba'alawi palsu jahanam itu. Diajak diskusi pakai data, bawa-bawa ulama Nusantara. Adu Kiai Imad sama Syekh Hasyim Asy'ari. Mana lebih hebat Kiai Imad sama Syekh Hasyim Asy'ari? Ketika saya bilang hebat Kiai Imad, marah. Oi, penghinaan itu. Ya kan disuruh milih, Pan. Iya kan bingung kita. Bukan berarti kita mengatakan hebat Kiai Imad merendahkan Abu Syekh Hasyim Asy'ari, Tuan. Karena setiap ulama yang paling utama adalah ulama yang masih hidup masanya. Karena hubungan kita hari ini bukan dengan orang yang sudah wafat. Betul tidak? Orang tarekat sah mengirsyad kepada imam mursyid harus kepada imam mursyid yang masih hidup. Betul? Kalau imam mursyid yang sudah wafat, itu kita tutup, tidak bisa ngambil irsyad kecuali dia sudah memberikan wasiat irsyad. Jelas tidak? Itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Aduh, kalau udah ngomong sebetulnya kelima susah. Kalau ada Abu ya ampun, kita angkat tangan. Maka oleh sebab itu teman-teman semua saudaraku sekalian, jangan pernah
kalian berikan kesempatan bagi orang yang baca kitab dari kiri ke kanan. Itu jahanam, Bang. Iya. Al-Quran itu dari kanan ke kiri, betul. Kapan bisa dari kiri ke kanan? Aduh. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ingat, kebenaran pasti menang, kebatilan pasti hancur. Belanda laknatullah hilang di permukaan bumi pertiwi. Jelas tidak? Kebenaran adalah kemerdekaan. Insya Allah kita pasti akan merdeka dari penjajahan Bani Ba'alwi. Jelas tidak? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan pernah ragu. Kita lawan. Kalau kalian tidak lawan, ya setiap saat kalian akan dijazah. Jelas? Kayak kemarin di Bogor, pendukung Kiai Imad, tesis Kiai Imad didukung, dipersekusi. Ini tanda nasab palsu, jahanam. Paham? Kalau nasab asli, ayo panggil Robito, demo Robito. Hei Bapak Robito, hei ahli nasab Robito. Nih Abah Habib ini harusnya demo Robito. Ente sudah, ente sudah tanda tangan ini, aneh udah ente akui nasab Nabi nih. Mana tanggung jawab ente pade? Ini sudah ente tanda tangan, gua cucu Nabi. Ini udah dirungkan sama Kiai Imad, nih gimana tanggung jawabnya? Buset. Iya. Tes DNA itu Yahudi. Pusing kita. Nasab buatan abad 9 karya Ali As-Sakron. Tesis Kiai Imad dibilang kagak ilmiah. Giliran tesisnya Ali As-Sakron yang ngagul keturunan Nabi tanpa ada referensi dianggap ilmiah. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Plus Allah. Aduh, sudah cukuplah ya. Kalau nanti kepanjangan saya berbicara klimak, lupa waktu maghrib ya. Insya Allah nanti bisa jumpa lagi kita. Mohon maaf lahir dan batin, wahai Tuan Guru, mohon ridhanya kalau terlalu offset saya tidak bercakap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.